Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidoarjo. Saya Bella Muli Fitrasari. Saya Maulid Hatu Salifah. Saya Asri Yunistari. Latar belakang bab 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 mengenai kewajiban penyelenggara pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan. Apabila penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 15, maka dikenakan sanksi sesuai pasal 54, yaitu berupa sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 bulan tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, maka akan dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. Berdasarkan pengamatan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, terdapat beberapa masalah yang ada pada pelayanannya. Beberapa masalah yang ada adalah: pertama, adanya kendala pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang dipermasalahkan pemohon. Rata-rata pada sistem pengambilan nomor antrian online melalui aplikasi SAE. Yang kedua adalah lambatnya respon dari customer service melalui WhatsApp yang mengakibatkan harus menunggu berhari-hari untuk dibalas. Yang ketiga adalah kendala jumlah sumber daya manusia customer service yang belum memadai dibanding jumlah pemohon yang mengakibatkan proses pelayanan melambat. Rumusan masalah yang ada adalah dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka telah diperoleh permasalahan yang menjadi penelitian ini, sehingga terdapat rumusan masalah yang ada, yaitu bagaimana kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian. Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidoarjo. Manfaat penelitian bagi penulis adalah dapat menambah ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan juga dapat menambah wawasan. Peneliti juga bisa mendapatkan pengalaman untuk berpikir kritis dan tanggap dalam memahami permasalahan yang terjadi. Bagi teoritis adalah diharapkan untuk menjadi motivasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terlebih khususnya dalam bidang penelitian yang sama, dan juga bisa memperkuat penelitian sebelumnya. Bab 2. Terdapat kajian pustaka terdahulu. Yang pertama adalah kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidoarjo oleh Hafid Levianto 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepuasan pengguna layanan Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi 4 dimensi dan mendukung teori Pasuraman. Tidak berpengaruhnya dimensi jaminan dimungkinkan karena dimensi ini dianggap tidak terlalu penting oleh pengguna layanan. Yang kedua adalah kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo terhadap masyarakat pembuat akta kelahiran. Disusun oleh Halim Arifin, Yakub Cikusi, Agus Zainal Abidin tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan mengenai kualitas pelayanan publik di Dukcapil Kabupaten Sidoarjo.
Hasil yang didapat adalah kualitas pelayanan pegawai Dukcapil Sidoarjo kepada masyarakat Sidoarjo juga cukup memuaskan sebab masyarakat Sidoarjo sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Salah satu contohnya adalah masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dukcapil Sidoarjo dalam kehandalan. Yang dimaksud kehandalan adalah dalam menangani setiap keluhan masyarakat, handal dalam segi waktu dan ketepatan proses pelayanan. Yang ketiga adalah analisis pelayanan administrasi kependudukan pada Dukcapil Kabupaten Dairi yang disusun oleh Koko Mulyanto Angkat Abdul Qadir Isnaini 2017. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah pelayanan Dukcapil Kabupaten Dairi sudah terlaksana dengan baik dalam hal persyaratan dan biaya atau tarif. Kendala dalam pelayanan adalah kendala yang dialami kesalahan data pada dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan pengisian data dari masyarakat ataupun kesalahan pengisian oleh operator SIAK pencatatan sipil. Yang keempat adalah analisis pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kabupaten Kerinci, disusun oleh Rizka Fadila, Bukhari Mualim, Ardianto Arsyan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang didapat adalah dikemukakan saran-saran yang berguna bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kabupaten Kerinci sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu di dalam penyelenggaraan Dukcapil Kabupaten Kerinci. Dari hasil penelitian yang diambil kesimpulannya transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban. Tabel matriks penelitian terdahulu. Yang pertama adalah kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo oleh Hafid Levianto 2018. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan judul tentang kualitas pelayanan yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidoarjo. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kritiknya adalah kualitas pelayanan kependudukan pada Dinas Dukcapil Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang akan datang tercapai apabila proses pelayanan didasarkan pada 10 prinsip pelayanan publik. Yang kedua adalah kualitas pelayanan publik di Dukcapil Kabupaten Sidoarjo terhadap masyarakat pembuat akta kelahiran oleh Halim Arifin, Yakub Cipusi, dan Agus Zainal Abidin tahun 2019. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu menjelaskan lebih detail tentang masyarakat yang membuat akta kelahiran. Kritiknya adalah kualitas pelayanan kependudukan yang dilakukan aparatur pada dinas yang dimaksud terhadap SOP yang mengatur pelayanan di bidang kependudukan yang dipahami dan cenderung tidak berbelit-belit, termasuk hal yang berkaitan dengan besarnya dibebankan pada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan, dan hal ini telah ditetapkan berdasarkan pada peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, analisis pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, Koko Mulyanto, Angkat Abdul Qadir Isnaini 2017. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu menjelaskan lebih detail tentang persyaratan dalam mengurus identitas diri. Kritik pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sudah terlaksanakan dengan baik dalam hal persyaratan
prosedur serta biaya atau tarif persyaratan yang dirasakan cukup mudah. Prosedur yang ada jelas dan dirasakan tidak memberatkan masyarakat, sementara biaya atau tarif pelayanan adalah gratis. Selanjutnya, analisis pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci. Rizka Fadila, Bukhari Mualim, dan Ardianto Arsan 2020. Persamaan sama-sama menggunakan jenis data primer dan sekunder. Perbedaan penelitian terdahulu ini lebih menjelaskan tentang validasi data kependudukan, bukan tentang kualitas pelayanan. Kritikannya, pelayanan publik yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum telah berjalan dengan cukup baik dalam memvalidasi data kependudukan, dan dengan berbagai kekurangan yang ada juga perlu diperbaiki. Selanjutnya, landasan teori. 1. Kualitas. Menurut Gortes dan Davis 1994 yang di Ciptono 2012, 152, kualitas dapat diartikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 2. Kualitas pelayanan menurut Levis dan Bums 1983 yang dikutip oleh Ciptono 2011 180, yaitu kualitas jasa sebagai ukuran seberapa tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi konsumen. 3. Administrasi kependudukan, yaitu administrasi menurut SP Siagan 1990-13 adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang atau lebih dan didasarkan asas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 1, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disingkat Disdukcapil adalah perangkat daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan di provinsi atau kabupaten kota. Selanjutnya, dasar hukum. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. 2. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang ketiga, Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo, dan Peraturan Bupati Sidoarjo dan Nomor 99 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, kerangka konseptual menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
Untuk itu, dalam penelitian ini menjelaskan tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan dimensi kualitas pelayanan menurut Hardiansyah 2011, 46, kualitas menurut Ghosh dan Davis 1994, kualitas pelayanan menurut Levis dan Booms 1983, serta administrasi menurut SP Siakan 1990-13. Dari teori-teori tersebut dapat diambil dimensi kualitas pelayanan administrasi dengan analisis dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman yang dikutip oleh Ciptono 2019, 2011, 1908. Dasar hukum yang pertama UU Republik Indonesia dengan nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan UU Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, Perpres nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang ketiga, Perda nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Sidoarjo, peraturan Bupati nomor 98 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo dan peraturan Bupati Sidoarjo, dan nomor 99 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk Kabupaten Sidoarjo. Dengan teori 1 dimensi kualitas pelayanan menurut Hardiansyah 2011, 46, 2 pengertian kualitas menurut Ghosh dan Davis 1994, yang ketiga pengertian kualitas pelayanan menurut Levis dan Booms 1983. Dengan analisis kualitas pelayanan administrasi kependudukan menurut Hardiansyah 2011, 46, 1 berwujud, 2 kehandalan, 3 ketanggapan, jaminan, dan yang kelima empati. Kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidoarjo. Untuk selanjutnya ada bab 3. Jadi bab 3 ini menjelaskan mengenai metode penelitian. Untuk yang pertama, tipe dan dasar penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menjabarkan mengenai tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sidoarjo. Untuk data-data yang dikumpulkan nantinya akan berupa semacam deskripsi dan bukan dalam bentuk angka, sehingga akan memberikan kemudahan dalam mendeskripsikan dan memaparkan data yang diperoleh berkaitan dengan kualitas pelayanan di kependudukan pencatatan sipil di Kabupaten Sidoarjo. Yang selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian ini fokus penelitian kualitatif, dilakukan berdasarkan pada observasi penelitian terdahulu dan kajian literatur yang sesuai dengan permasalahan di lapangan. Menurut para ahli, salah satunya adalah Sarjono Sekanto, penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis dilakukan dengan sistematis dan konsisten. Tujuannya itu salah satunya untuk 1,
berwujud, yang kedua itu kehandalan, dan yang ketiga adalah ketanggapan, keempat jaminan, yang kelima ini empati. Untuk sip selanjutnya ini ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di mana yang dimaksud adalah tempat atau wilayah yang digunakan kegiatan penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Jalan Sultan Agung nomor 23, Gajah Timur, Magersari, Kecamatan Sidoarjo, serta situs penelitian ini berada di Dinas Pendidikan, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pertimbangan pemilihan lokasi karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terletak di Jalan Sultan Agung nomor 23, Gajah Timur, Magersari, Kecamatan Sidoarjo. Kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai beberapa kendala dalam proses pelayanannya. Untuk slide selanjutnya, subnya ini ada teknik penentuan informan, di mana menurut para ahli dari Melong tahun 2006, nomor 132, dalam buku metode penelitian kualitatif adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, di mana terjadi komunikasi yang berlangsungan terus-menerus karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Untuk itu, dari informan ini ada satu jabatannya. Yang pertama ini ada pengelola keuangan, sub bagian keuangan dinas. Itu ada satu, dan yang kedua ini adalah masyarakat mempunyai keluhan. Ini jumlahnya ada 3. Oke, slide yang selanjutnya itu ada subteknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada wawancara, yang kedua ini ada observasi, dan selanjutnya ini ada jenis data. Jenis datanya itu yang pertama ada data primer, kalau menurut Sugiono tahun 2012. Yang kedua itu ada data sekunder menurut Sugiono juga. Dan selanjutnya ini ada teknik penganalisisan data. Menurut para ahlinya ini dari Miles dan Huberman tahun 1992. Analisis ini terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu yang pertama itu reduksi data, yang kedua itu penyajian data, dan yang ketiga itu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sub yang selanjutnya itu ada alur kerangka penelitian. Maksudnya itu di sini dalam identifikasinya itu masalah penelitian ini berada di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat yang ada itu mendatangi dari kantor Kependudukan Catatan Sipil ini tentang pelayanan di kantornya, yang dibutuhkan pelayanan primer terhadap para pegawai agar masyarakat itu juga merasakan puas dengan pelayanan di kantor kependudukan Capil. Selanjutnya itu ada bagan, ada 3. Permasalahannya yang pertama itu bagaimana kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Dasar hukumnya itu ada 3. Yang pertama itu dari UU Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006, di mana tentang administrasi kependudukan, dan UU Republik Indonesia nomor 24. Itu udah setelah direvisi tahun 2013 tentang perubahan atau UU yang menyelenggarakan administrasi kependudukan. Yang kedua itu ada Perpres nomor 23 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang ketiga itu ada Perda nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi pendidikan Kabupaten Sidoarjo, peraturan Bupati nomor 98. Dan ini sudah pada tahun 2016 tentang penyelenggaraan pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo, dan peraturan Bupati Sidoarjo nomor 99 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendaftaran kependudukan Kabupaten Sidoarjo. Teorinya pun ini ada 3.
Yang pertama itu dimensi kualitas pelayanan menurut Aryansyah tahun 2011. Yang kedua ada pengertian kualitas menurut Götz dan Davis. Yang ketiga pengertian kualitas pelayanan menurut Levis dan Burns. Yang selanjutnya ini bagian dari lanjutan yang dari yang atas tadi. Itu ada metode penelitian. Yang bawahnya ini ada jenis penelitian. Jenisnya ini ada deskriptif, kualitatif. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Ada 2. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 2, wawancara sama observasi. Yang ketiga ini ada analisis data. 3. Ada salah satunya 1, reduksi data. 2, penyajian data. 3, menarik kesimpulan. Dan untuk bagian yang terakhir ini, harapan yang diharapkan dari sini itu yaitu adanya perbaikan pada pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.